mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 2 dinyatakan dengan sangat jelas bahwa hukuman Allah berlaku atas semua orang yang melakukan pelanggaran, siapapun mereka. Di dalamnya termasuk umat pilihan perjanjian baru atau orang Kristen. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen hendaknya tidak berpikir bahwa setelah kita menjadi orang Kristen tidak mungkin dihukum Tuhan sampai binasa. Jangan berpikir seakan-akan korban Tuhan Yesus meniadakan semua tuntutan hukum dan hukuman. Tuntutan hukum artinya kita dituntut untuk melakukan hukum. Tuntutan hukuman maksudnya adalah kalau berbuat kesalahan pasti akan menuai hukuman. Harus dimengerti bahwa siapapun yang tidak hidup menurut hukum Taurat berarti melanggar kehendak Allah yang diwakilinya. Artinya siapapun manusia yang tidak mentaati hukum Taurat berarti melanggar kehendak Allah. Kehendak Allah yang diwakili hukum itu. Pelanggaran terhadap hukum itu pasti mendatangkan hukuman, yaitu kebinasaan. Betapa berbahayanya teologi yang mengesankan bahwa manusia tidak akan menghadap pengadilan Allah karena sudah ada penebusan. Betapa berbahayanya pandangan yang mengatakan bahwa korban Tuhan Yesus dapat meniadakan fakta pengadilan atas orang-orang tertentu dan sekaligus meniadakan Taurat. Jadi dengan penebusan oleh salib Tuhan, seakan-akan ada orang tertentu yang sudah tidak akan diadili lagi dan tidak perlu tunduk kepada Taurat. Taurat dalam kehidupan bangsa Israel memuat 3 komponen, saudara. Yang pertama Dekalog, yang menjadi sumber perundang-undangan. Kalau untuk sejajarnya di negara ini memiliki dasar negara Pancasila. Dekalog itu sumber perundang-undangan. Yang kedua, undang-undang sipil, butir-butir dari penjelasan bagaimana menerapkan dekalog. Misalnya bicara soal sabat, penjabarannya orang tidak boleh berjalan lebih dari sekian kilometer. Pada hari Minggu tidak boleh memetik bulir gandum dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai misi patim. Yang ketiga, undang-undang ibadah, tata cara ibadah. Ini banyak kita jumpai dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Imamat. Dari 3 komponen hukum Taurat ini dapat diringkas menjadi 2 hukum terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau 10 perintah Allah dari hukum 1 sampai 4, ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ini dalam relasinya dengan Allah. Sedangkan hukum yang kelima, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan seterusnya, dan mengingini milik sesamamu. Ini hubungan dengan sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini Taurat. Ini Taurat. Jadi kalau Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi tidak satu titik noktah pun akan lenyap dari hukum Taurat. Itu artinya ini.
Penjabaran Taurat bagi bangsa Yahudi tidak wajib kita lakukan karena situasinya beda. Misalnya dilarang memetik bulir gandum. Kita nggak tanam gandum, jadi sudah tidak kontekstual dengan zamannya. Satu titik noktah itu artinya begini, saudara. Kalau Alep ini ada begitu, satu titik itu saat ini. Begitu berharganya Taurat. Kalimat itu sebenarnya hanya sebuah gaya bahasa untuk menunjukkan betapa berharganya, betapa tinggi nilai dari hukum itu. Langit dan bumi lenyap, tetapi tidak satu titik pun Taurat ditiadakan. Aku datang bukan meniadakan, tapi untuk menggenapi, plerosai, to fulfill. Oke, nanti kita akan kembali ke situ. Apa yang saya katakan ini akan menjadi revolusi. Revolusi hidup iman Kristen yang selama ini salah. Pengajaran yang salah membuat manusia tidak waspada, terutama orang Kristen, sehingga hidup ceroboh tanpa mereka sadari. Berbekal doktrin keselamatan bukan karena perbuatan baik, plus keyakinan bahwa Allah sudah menentukan keselamatan individu secara sepihak, maka banyak orang Kristen tidak menjalani hidupnya dengan benar. Teologi itu membuat Taurat, artinya ini, hukum ini, tidak berarti sama sekali. Itu semena-mena. Apa artinya hukum kalau Allah menentukan secara sepihak orang-orang yang diselamatkan? Oleh sebab itu, demi terhindar dari kebinasaan, yaitu terpisahnya manusia dari Allah, manusia harus bertobat. Harus kembali kepada kebenaran yang murni, bukan pada suatu doktrin produk zaman tertentu yang sebenarnya belum lengkap atau belum utuh. Seruan pertobatan dalam surat Roma tentu juga ditujukan kepada semua manusia, baik orang Yahudi, umat pilihan Allah secara darah daging, maupun orang Yunani, itu mewakili orang-orang kafir dan orang-orang Kristen. Roma 2 ayat 4-5 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan kalau pengertian Yahudi syub, berbalik, pengertian Kristen berubah pikiran. Dua-duanya bermakna perubahan. Kamu harus berubah. Tanpa perubahan tidak ada keselamatan. Tidak ada perubahan berarti engkau menolak keselamatan. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang yang nuraninya masa lalunya sudah rusak untuk dipulihkan, dibaharui kembali. Dan tentu maksudnya adalah supaya manusia dikembalikan ke rancangan semula untuk memiliki nurani Kristus. Saudara, ini sudah rusak. Ini sudah rusak. Karena masukan dari filosofi dunia. Saya sekarang baru mengerti mengapa Tuhan mengizinkan aniaya yang begitu hebat. Guncangan itu akan menggemburkan nesyamah ini. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah-masalah yang pelik, Allah sedang menggemburkan hatimu. Ini nggak gampang nih berubah. Kalau masih kecil orang bisa belum stabil. Nanti bilang A, besok lagi bilang B,
besok lagi bilang C, nanti bilang A lagi. Karena ininya belum permanen. Anak usia 7, 8, 9, 10 tahun ya. Orang tua yang memilihkan pilihan filosofi atau prinsip-prinsip hidup. Sudah umur 40 tahun, tidak bisa rubah. Nah bayangkan kalau saudara sudah usia 50 tahun. Kalau tidak betul-betul mau berubah, tidak bisa berubah. Saya teruskan. Jadi Tuhan mau merubah nesyamah itu, apa yang dilihat, didengar, yang dipandang baik, dipandang benar, dipandang membahagiakan, dimasukkan dalam nuraninya. Nesyamah. Ini rohnya ini. Tapi tidak menggunakan kata ruah dalam bahasa Ibrani. Nesyamah. Roh manusia pelita Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengerti kehendak Tuhan di situ, saudara? Ini sunaidesis, sunaidesis, sunaidesis. Tuhan menulis Tauratnya di hati di sini. Hati itu di sini. Kardia atau lab. Lab bahasa Ibrani, kardia bahasa Yunani. Menulis ini. Maksudnya menulis di sini maksudnya apa? Lewat pendidikan orang tua, lewat estafet dari generasi ke generasi di sini. Allah menulis Taurat di sini. Yang paling banyak didengar di sini masuk ke sini. Nanti yang dihakimi yang ini. Yang dihakimi di sini. Individu punya pilihan, apa yang dipandang baik, yang dipandang benar dan membahagiakan itu yang dimasukkan ke sini. Dan akumulasi daripada apa yang dimasukkan di dalam nesyamahnya ini menjadi nurani. Nah, ini kualitas individu yang bersifat kekal. Ini yang menentukan nasib takdir kekal orang, saudaraku. Maka betapa pentingnya peran orang tua, karena anak begitu melek itu. Dia masih blank, ini blank, ini blank. Kan kalau sudah dewasa dia tahu apa yang patut dimasukkan dalam nuraninya atau nesyamahnya. Apa yang patut dimasukkan di nesyamahnya menjadi nurani setelah dewasa. Sebelum dewasa, orang tua yang memilihkan. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak itu. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan ini, phroneo. Di sini sama nih. Phroneo. Jadi apa yang sedang kami lakukan di gereja ini perjuangan untuk merubah ini. Tapi kalau saudara tidak mau berubah, nggak bisa. Nggak bisa. Anda mendapatkan masukan-masukan baru, kalau disertai dengan guncangan-guncangan dalam hidupmu akan menggemburkan ini. Anda akan lebih menerima. Makanya kalau orang nggak punya masalah, seneng, duit banyak, nggak butuh Tuhan. Jadi sombong, jadi angkuh. Tidak bisa berubah. Walaupun tidak punya masalah, walaupun kaya, walaupun terhormat, tapi rendah hati bisa. Saudara ngerti maksud saya? Nah Tuhan menghendaki agar nesyamah manusia itu menjadi pelita Tuhan. Suara Tuhan. Sinkron. Makanya dia harus mendengar kebenaran, supaya nuraninya itu nurani kebenaran, nurani itu nurani Allah. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kau punya nurani Allah. Di situ seseorang menemukan kemuliaan Allah yang hilang, sama dengan memiliki keberadaan yang agung sesuai dengan standar Allah. Ini penting, saya mau ngomong. Standar kesucian Allah dimulai dari melakukan kebenaran sesuai dengan hukum. Hukum Taurat yang Allah berikan. Hukum Taurat itu cermin kekudusan Allah. Dekalog itu cermin kekudusan Allah. Tetapi bagi umat perjanjian lama, ketika hukum Taurat atau hukum Taurat belum disempurnakan, mereka belum bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna.
Dan mereka juga tidak dituntut sempurna. Dan memang mereka tidak akan bisa sempurna. Bahkan tidak ada yang pernah sempurna. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi atau memenuhi. Menggenapi artinya dua hal. Yang pertama, pengajarannya datang dengan benar. Bagaimana Taurat dilengkapi, diterjemahkan secara sempurna. Misalnya kalau membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa, membenci juga sudah membunuh. Ini disempurnakan. Yang kedua, menggenapi artinya Tuhan Yesus bisa melakukan hukum itu, yang kemudian hari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu sosok manusia pertama yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, sama seperti dirimu sendiri. Ini Taurat, inti Taurat. Ini inti Taurat. Yang pada zaman Perjanjian Lama menerjemahkan inti hukum Taurat cukup dua hal: tetap menyembah Yahweh dan melakukan Taurat sesuai dengan kelas bangsa Israel, sesuai dengan interpretasi Taurat di dalam misi Patim, undang-undang sipil, dan di dalam undang-undang ibadah atau hukumnya. Tapi Perjanjian Baru kita mendapatkan Taurat yang sudah disempurnakan, dipimpin Roh Kudus untuk bisa melakukan Taurat yang disempurnakan itu. Makanya Tuhan berkata, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang sudah melakukan Taurat dengan sempurna. Jadi sangatlah keliru kalau orang berkata tidak perlu melakukan hukum Taurat. Apanya? Kalau penterjemahan Taurat seperti orang Yahudi, kita no need, tidak butuh. Tapi inti Taurat itu abadi. Karena Tuhan yang bilang tidak akan ditiadakan sampai langit dan bumi lenyap. Nah, di kalimat ini saya satu kali akan menjelaskan kenapa kok sampai langit bumi lenyap itu. Nah, itu ada maksudnya, tapi next time ya. Jadi begini saudara, hukum Taurat itu cermin kekudusan Allah. Ini orang tuh salah memahami ketika dikatakan orang dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat. Taurat A, Taurat B. Ini Tauratnya orang Yahudi yang belum disempurnakan. Yang diterjemahkan, maksud saya komponennya adalah Dekalog, misi Patim, dan Hukim. Oke, begini. Kalau bagi kita kan tidak butuh ini lagi, cuman ini. Betul? Ini kan sumber perundang-undangan. Kalau butir-butir pengenaannya bagi orang Yahudi ada ini, ada ini. Kita tidak butuh, tetap Dekalog. Tetapi yang disempurnakan. Yang intinya apa tadi? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Tuhan Yesus sudah melakukan ini dengan sempurna. Ia datang untuk melengkapi pengertian hukum itu. Yang kedua, mengenakannya. Dia lulus, dan siapa yang ikut dia harus juga hidup seperti dia hidup, maka harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, bagaimana dengan kalimat orang dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat? Ini loh. Oh, ini konteksnya kan Yahudi. Ini loh. Kamu jangan merasa sudah benar dengan melakukan ini loh. Tidak bisa. Orang dibenarkan karena iman. Lihat Abraham. Emangnya Abraham kelakuannya gimana? Belum ada hukum Taurat. Betul. Tetapi melakukan kehendak Allah apapun. Hukum ini diberikan kan sebagai cermin kekudusan Allah. Orang harus melakukan hukum. Hukum yang disempurnakan. Yang akhirnya orang bisa melakukan hukum itu sebagai natur atau kodrat.
Nanti satu kali akan dijelaskan itu. Jadi kalau kita berkata kita dibenarkan bukan karena makan hukum Taurat, lalu buang hukum Taurat. Ngerti nggak Tuhan berkata bahwa tidak satu titik nota pun ditiadakan. Saya nggak bisa ngerti kenapa teolog-teolog berpikir begitu. Akhirnya kita kalah baik dengan orang Buddha. Kita kalah baik dengan orang non-Kristen yang sangat-sangat baik. Mereka bisa berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Itu ajaran Buddha. Bahkan untuk kelompok tertentu meninggalkan kekayaan dunia demi bisa mencapai nirwana. Kalau kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik, itu kacau nggak kira-kira loh saudara? Anda bisa paham maksud saya? Kita harus memahami ini. Kebenaran ini akan jadi revolusi yang luar biasa kalau saudara nangkap. Ini jadi buku dulu ini. Ini nanti kan berjalan terus nih. Dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Itu kan diambilnya dari Roma. Kita bedah Roma dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang berkaitan dengan keselamatan. Setelah kita baca begini, oh salah banget ya selama ini orang. Dalam Roma 2 ini juga dimuat peringatan kepada mereka yang sudah mengajar Taurat atau mengajar firman Tuhan tetapi menjadi pelanggarnya. Jadi jangan merasa kalau sudah mengajar itu berarti kamu sudah benar. Kan tanpa disadari ada orang-orang bisa mengajar, dia bisa berbicara tentang hukum seakan-akan dia sudah hidup dalam hukum itu. Ternyata jadi pelanggarnya. Walaupun bangsa Israel memiliki Taurat, tetapi jika melanggarnya tidak luput dari hukuman Allah. Saya kasih tahu. Jadi orang Israel itu merasa bangsa yang lebih bernilai dari bangsa lain. Kita bersunat, kita punya hukum. Lu kagak punya sunat, kafir nggak punya hukum. Paulus mengatakan nanti di sini, orang Yahudi itu bukan yang disunat. Orang Yahudi sejati itu yang melakukan Taurat. Wah ini radikal sekali. Nanti kita lihat bagian-bagian terakhir kalimat ini. Keyahudian yang sejati bukan dari sunat. Kamu punya Taurat tapi kamu tidak melakukan. Tapi bangsa lain tidak punya Taurat tapi hidup sesuai Taurat. Nah walaupun bangsa Israel memiliki Taurat tapi jika melanggarnya mereka tidak luput dari hukuman. Dan Tuhan memang mengatakan di Ulangan 28 itu berkat dan kutuk. Kalau taat berkat, tidak taat kutuk. Justru karena kamu nama Allah dihujat. Betul nggak? Supaya Anda tahu kita ini sedang membicarakan apa. Roma pasal 2. Kita baca ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ya, mereka merasa sebagai orang yang paling benar. Terus, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, dihujat itu atimazo. Atimazo. Ya, atimazo. Yang artinya tidak dihormati. Shamefully, memalukan.
Jadi kamu memalukan Tuhan. Kamu membuat Tuhan tidak dihormati. Nah, sebelum dibaca terus saya beritahu, Tuhan itu konsekuen. Ketika umatnya berbuat salah, dia hukum. Ketika umatnya melanggar tatanan, Tuhan hukum. Tuhan tidak melanggar tatanannya sendiri. Taat berkat, tidak taat laknat. Keadaan bangsa Israel yang terseok-seok, dikalahkan musuh, ditawan. Zaman dulu kan sampai ditelanjangi depan umum, saudaraku. Ya, kota-kotanya yang berkubu dibakar. Orang kan tanya, loh Allah yang disembahnya itu di mana? Nah, Anda perlu tahu dan mesti sudah tahu bahwa zaman dulu orang juga punya berbagai dewa. Yang ketika perang juga minta tolong dewa perangnya. Nah, sekarang mana Allahnya Israel? Tidak dihormati. Tapi Tuhan itu punya integritas. Walaupun namanya untuk sementara waktu diolok-olok. Apa artinya sih? Berapa lama manusia hidup? Lagi pula kan sejarah tetap mencatat. Hari ini kita melihat ke belakang sejarah bangsa Israel. Ketika mereka tidak taat Tuhan, hukum. Tuhan hajar mereka. Dan sekarang kita lihat ketika Allah mulai pulihkan. Luar biasa. Jangan main-main dengan pribadi agung ini. Dari hal ini kita kan dapat memperoleh pelajaran bahwa pemberontakan bangsa Israel bukanlah pemberontakan yang dirancang Tuhan. Kejahatan bangsa itu kejahatan yang berangkat dari niat atau diri mereka sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa Allah yang membuat mereka jahat begitu. Makanya di 1 Korintus 10 ayat 11 firman Tuhan mengatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, Paulus seakan-akan mau mengatakan begini, kamu lihat orang Israel, walaupun mereka umat pilihan, sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Mesti membacanya dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Semuanya itu telah menimpa mereka jadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kamu pun juga bisa ditolak kalau kamu tidak dengar-dengaran. Baca lengkap. Jadi sangat keliru kalau Tuhan membuat orang jadi baik sampai akhirnya masuk surga dan membiarkan orang jadi jahat sampai akhirnya masuk neraka. Sangat keliru pandangan itu. Apalagi tadi kita bicara soal Taurat itu. Dibenarkan bukan karena Taurat. Oh iya benar. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kamu melakukan Taurat sebaik apapun bahkan sempurna, tidak selamat kamu. Tetapi dengan kematian Tuhan di kayu salib, ia merancang kau dikembalikan ke keadaan semula sesuai rancangan Allah itu. Nah, Taurat itu cermin kekudusan Allah yang menuntun orang-orang yang belum sempurna untuk belajar taat. Ketika Tuhan Yesus datang, disempurnakanlah Taurat itu. Dan Tuhan bisa menggenapi. Intinya kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan samamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus itu lulus. Bisa memenuhi dengan sempurna Taurat ini. Dan orang percaya juga harus memenuhi dengan sempurna Taurat ini. Maka miliki pikiran perasaan Kristus. Dengar Taurat kok pikirannya selalu ke Israel loh. Taurat itu artinya hukum, Torah. Yang nanti akhirnya orang Kristen akan berkata, the Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Karena kehendaknya yang dituruti. Nah, ketika orang-orang perjanjian lama yang telah kehilangan kemuliaan Allah tidak bisa menangkap kehendak Tuhan apa, diberi hukum supaya tidak menjadi seperti binatang. Anda harus bisa melihat ini. Ikutin terus baru nangkep. Apa yang saya khotbahkan ini kan pengulangan dari yang sudah. Sudah, saya sudah sampaikan ini yang begini ini. Saya gabung lagi, saya ingatkan lagi supaya saudara bisa melihat peta daripada proses keselamatan individu. Kalau kita mengerti begini kan kita jaga hidup kita.
Bagaimana kita bisa mengenakan pribadi Kristus? Tuhan itu seperti berkata begini, kutitipkan hidupku kepadamu, hidupkanlah itu. Hidupku, hidupkanlah itu. Kamu harus memakai hidupku, bukan hidupmu. Saudara menangkap nggak ini penjelasan ini? Jadi kalau selama ini kalau dengar kata Taurat itu kayaknya itu bukan milik kita. Itu milik Bapa di surga. Kita harus hargai. Taurat itu artinya hukum, Torah, law. Itu cermin dari kekudusan Allah. Taurat menjadi tutor. Tutor itu petunjuk, tutor sementara. Pemimpin, penuntun sementara. Selebihnya kita akan dipimpin Roh Kudus untuk menggenapi Taurat itu secara sempurna dalam diri kita. Seperti Tuhan Yesus telah menggenapinya. Makanya orang harus tahu Taurat itu apa sih gitu. Hukum Taurat apa sih? Nggak banyak orang tahu. Dan herannya juga tidak banyak orang menjelaskan apa itu Taurat. Saya jelaskan. Taurat itu 3 komponen. 1 dekalog, 10 perintah Allah, tahu ya. Jangan padamu Allah lain dan seterusnya. Kedua apa? Undang-undang sipil, bagaimana dekalog diterjemahkan dalam kehidupan khusus bangsa Yahudi. Yang ketiga, undang-undang ibadah. Bagaimana menyembah Yahweh, berapa kali sehari ke arah Yerusalem ini. Dan tetek mengeknya itu di sini. Menyembelih domba di sini. Ini udah nggak perlu kita yang ini dekalog. Ini pun diterjemahkan Tuhan, disempurnakan. Yang namanya berzina bukannya melakukan hubungan seks di luar nikah. Engkau melihat lawan jenis, engkau mengininya, engkau sudah berzina. Nah itu diterjemahkan di sini. Nanti akhirnya hukum tertulis itu nggak berguna. Kenapa? Nggak bisa membuktikan. Nggak berguna bukan dalam arti terbuang loh. Tidak bisa tertulis, nggak bisa. Kalau bagi orang Yahudi membunuh cus mati, ada delik hukumnya, ada bukti kesalahan. Tapi kalau membenci, nggak bisa terbukti. Nah, saudaraku sekalian, selanjutnya Paulus menulis ini. Baca lagi. Teruskan. Selanjutnya Paulus menulis bahwa sekalipun bangsa-bangsa lain tidak memiliki Taurat dan tidak menerima tanda sunat, tetapi kalau mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka menjadi orang yang dapat disebut sebagai Yahudi sejati. Coba, nggak punya Taurat, nggak disunat, betul nggak? Tapi bisa diakui sebagai orang Yahudi. Sekarang kita lihat. Selanjutnya Paulus menulis bahwa sekalipun bangsa-bangsa lain tidak memiliki Taurat dan tidak disunat, tapi kalau mereka melakukan hukum Taurat, mereka disebut Yahudi sejati. Kan dulu pikiran orang begini, bagaimana tahu hukum Taurat? Mereka bukan orang Israel. Intinya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan sama seperti dirimu sendiri. Yang ini jelas nggak tahu dong, bangsa kafir dong. Orang nggak kenal Allah. Tetapi hukum yang sama dengan itu apa? Ini. Kalau orang Yahudi ini juga. Ini ada dalam hukum tadi, undang-undang ibadah, UUI, undang-undang ibadah. Yang ketika masuk zaman perjanjian baru, Tuhan bilang tidak lagi di Yerusalem, juga tidak di gunung itu, gunung Gerizim, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dari apa yang kita baca tadi, nampak kesan kuat yang tidak dapat disangkal bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Kalau boleh saya pinjam kata kebetulan Israel itu anak-anak Abraham. Kalau enggak beda sama orang Manado, Ambon, Jawa, Tionghoa, Jepang, Sami, Mawon. Sekaligus dalam pernyataan Paulus ini terkesan sunat tidak berarti jika dibanding dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini menyingkirkan pemikiran bahwa seremonial sunat memiliki nilai sakral. Biar tidak punya Taurat, biar tidak disunat. Kalau melakukan hukum Taurat, Yahudi sejati.
Kalau begitu apa artinya sunat? Ya terserah situ menilai, tidak ada unsur sakralnya. Tapi kalau orang Yahudi kan berkata dasar orang tidak bersunat. Ini firman mengatakan apa? Biarpun dari sunat melakukan Taurat, Yahudi sejati. Lu disunat tidak makan Taurat, nggak ada artinya. Berarti sunat tidak ada nilai sakralnya. Seakan-akan Paulus mengatakan, hei Yahudi, lu jangan sombong lu mentang-mentang disunat. Betul nggak? Lu jangan merasa lu beriman punya Allah. Kelakuanmu, pelanggaran terhadap Taurat membuat mereka bukan saja terhukum dan dipermalukan, tetapi membuat identitas mereka sebagai umat pilihan tidak berarti sama sekali. Jadi ketika kelakuan mereka tidak sesuai Taurat, Tuhan hukum mereka. Dalam kehidupan orang Kristen ada nuansa di mana Taurat dianggap tidak ada artinya. Ini melecehkan. Katanya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bro. Lalu, kamu ngerti nggak kamu diselamatkan supaya kamu lebih dari baik? Biar pendeta kalau kamu tidak sesuai dengan kasih Allah, tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, tidak mengasihi samamu, kamu dibuang. Allah yang Maha Kudus tidak mungkin memperkenan orang yang jahat hatinya masuk kerajaan surga. Sekarang kita periksa diri kita. Kita punya belas kasihan nggak sama orang? Kita jujur nggak? Kita setia nggak sama pasangan hidup kita? Kita periksa, kita benar nggak? Kalau nggak, ya binasa. Jangan berkata, Tuhan kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dasar kamu bodoh. Kau pikir Tuhan lalu kau gampangkan. Ini yang membuat orang-orang ya berduit, terhormat, nyaman hidup. Sudah selamat. Lalu dia punya gaya hidup, lihat. Sama pembantu rumah tangga saja. Dia pikir itu binatang loh pembantu rumah tangga. Kalau dia marah, saya lihat loh. Terhadap supirnya, bawahannya. Dia pikir itu tidak mengganggu perasaan Tuhan. Tuhan berkata, sesamamu termasuk pembantu rumah tangga. Sesamamu berarti tukang parkir, cleaning service, tukang sampah, siapapun yang namanya manusia bukan monyet, itu sesamamu. Kecuali ayam, kambing boleh kau potong, kau makan dagingnya. Tapi kalau manusia siapapun dia terhormat di mata Allah dan Allah mencintai mereka. Kita nggak jadi manusia kalau kita tidak mencintai sesama kita. Saya nggak mengatakan pembantu kita boleh semeja dengan kita, malah rusak dia. Letakkan dia di tempatnya. Saya perlakukan secara pantas sebagai manusia. Mereka yang melakukan hukum Taurat, walaupun bukan umat pilihan, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, memperoleh pujian dari Allah. Aduh, saya nggak ngerti bagaimana menjelaskan ke orang-orang Kristen yang rasanya punya iman, dan iman itu sudah bisa merampok semua apa yang Allah miliki. Allah nggak bisa dirampok. Justru iman membuat kamu dirampok. Maaf, kata rampok nggak pantas. Kamu direnggut. Hidupmu disita oleh Tuhan, bukan kamu mau menyita Tuhan. Aku beriman Tuhan, aku kau selamatkan ya. Aku ke surga ya. Aku nanti diberkati ya. Sakit sembuh ya. Aku pemenang ya. Apa modalmu? Beriman justru kamu harus kuambil semua. Yang mengasihi sesamanya itu yang dipuji. Dalam bahasa Yunani epainos, yang juga berarti approval. Disetujui kemana? Ya Matius 25 ayat 31 sampai 46. Boleh masuk dunia akan datang. Saudara, nanti di dalam kerajaan surga itu masyarakatnya ada berlaksa-laksa yang tidak terhitung, kata kitab Wahyu. Ada 144.000 orang pilihan. Tapi ada jumlah yang tidak terhitung. Ini juga dilihat dong. Yang ini pilihan. Saya nggak mengatakan jumlah itu eksak. Tetapi ada orang-orang khusus yang saya pahami sebagai anggota keluarga kerajaan yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tapi ada jumlah yang tidak terhitung. Itu orang-orang baik dari seluruh dunia yang akan masuk dunia akan datang. Dari berbagai bangsa, warna kulit, macam-macam bentuk rambut. Jadi Paulus itu radikal sekali, membongkar tembok pembatas antara umat dan Allah, keturunan Abraham yaitu orang Yahudi, dengan bangsa-bangsa lain yang sering disebut
orang kafir dan tidak bersunat. Walaupun bangsa-bangsa lain bukan keturunan Abraham secara darah daging, tapi ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka dikatakan sebagai Yahudi sejati. Jadi Bapak Ibu jelas, korban Tuhan di kayu salib itu memungkinkan manusia untuk dikembalikan ke rancangan semula. Pengadilan bisa diadakan atas semua manusia, baik yang menjadi umat pilihan maupun yang tidak, yang mendengar Injil maupun yang tidak, dan orang dihakimi menurut perbuatan. Tapi nggak ada orang yang tidak berdosa, Pak. Pasti masuk neraka mereka. Saya jelaskan. Ini orang Kristen, ini orang non-Kristen. Kalau orang Kristen, sebanyak apapun dosanya, katanya, ini konsep yang salah, diampuni. Orang non-Kristen baik bagaimanapun tidak bisa, karena nggak punya salib. Ngerti nggak? Ini bayangan orang Kristen itu begitu. Dari kecil juga saya begitu. Sekolah teologi juga dikesankan begitu. Lu baik bagaimana lu? Pasti punya dosa. Punya kan? Sebaik apapun. Apalagi orang Yahudi, kalau di sini orang Yahudi nih. Orang Yahudi nih misalnya ya. Ini Yahudi. Oke. Yahudi punya Taurat. Kamu nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat kan? Nggak ada yang benar, jadi nggak ada yang masuk surga. Yang ini udah nggak punya hukum, pasti ada dosanya neraka. Yang ini sebesar apapun dosanya, sudah dipikul di kayu salib, udah selesai. Anda ngerti nggak? Pikiran begitu itu loh. Salib itu tuh semua tiga-tiganya bro. Dan mereka dihakimi perbuatan, artinya yang mengasihi sama akan diperkenankan masuk dunia akan datang. Amin. Kalau orang Kristen harus seperti Tuhannya. Kalau tidak kau masuk, dihakimi perbuatan juga, masyarakat juga. Dan berkata, aduh Pak, saya kan Kristen, dia bukan non-Kristen. Aku orang percaya, dia percaya. Dia nggak percaya, kalau saya percaya. Kalau kamu percaya, kamu seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu belum seperti Tuhan Yesus, kamu belum percaya. Percaya artinya menuruti jejak Tuhan. Ngerti nggak itu? Gimana tuh jelasin begitu tuh nggak? Sampai ngotot-ngotot. Saudara harus pintar. Anda harus mengerti kebenaran ini. Makanya kalau Anda tahu kebenaran ini, you nggak berani lagi loh membuka mulutmu sembarangan yang buat orang lain terluka. Kamu nggak boleh sembarangan dengan kehidupanmu yang buat orang lain rugi. Soal duit, soal perasaan, nggak sembarangan kamu semena-mena. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang mendengarkan jeritan semua orang, dan jangan buat orang menjerit karena kamu jahat, kau pasti binasa. Jangan mentang-mentang kita anak Tuhan. Tuhan telah mati di kayu salib, udah beres. Kamu belajar dari mana? Oh ini Pak ayatnya, kamu salah mengerti. Dan kita bersyukur kita belajar kitab Roma dari pasal 1. Ini baru pasal 2. Anda jangan main-main dengan apa yang saya katakan ini, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak peduli. Sikap hatinya bengkok. Tindakan hidupnya sembarangan. Ya. Amin.